warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ers Buno Arif dari Forum News Network. Hari ini hari Jumat 27 Oktober 2023 bisa jadi akan menjadi Jumat keramat bagi Ketua KPK Firly Bahuri. Jumat keramat ini kalau Anda mengikuti perkembangan di KPK ini mengacu pada kebiasaan KPK menetapkan seseorang yang tengah disidik itu menjadi tersangka. Nah, biasanya ketika mereka-mereka ini yang tengah disidik oleh KPK kemudian dipanggil KPK pada hari Jumat, ya biasanya ini akan ditindaklanjuti dengan penahanan. Itu karena itulah kemudian disebut sebagai Jumat keramat. Apakah hari ini Polda Metro Jaya akan menetapkan Firly sebagai tersangka dan kemudian diikuti dengan penahanan? Nah, ini yang saya kira banyak sekali ditunggu-tunggu oleh publik. Sebab kendati sebelumnya Firly itu masih diperiksa dalam status sebagai saksi, namun kalau melihat langkah penyidik Polda, ini Polda Metro Jaya maksud saya, menggeledah rumah Firly yang terjadi kemarin itu berarti statusnya saat ini kan sudah menjadi tersangka. Seperti dikatakan oleh pengacara Firly, ya kalau digeledah berarti jadi tersangka dong. Sama seperti ketika penyidik KPK itu menggeledah rumah dinas dan kantor Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ketika dia tengah berada di Eropa. Dan akhirnya ketika Syahrul Yassin Limpo kembali ke Indonesia itu kan kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan kemudian diikuti dengan penahanan. Padahal Syahrul Yassin Limpo itu sedang mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah Firly juga akan segera ditersangkakan, kemudian diikuti dengan penahanan? Nah, kalau peristiwa itu yang terjadi, dipastikan itu akan menjadi peristiwa yang menjadi perhatian publik, yang saya yakin ini tidak kalah menariknya dibandingkan dengan ribut-ribut soal bursa pencapresan. Apalagi kalau kita menyebut nama Firly ini kan juga sebenarnya peran dia sekarang ini tidak lepas dari huru-hara di KPK berkaitan dengan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kini sudah menjadi calon presiden dari Koalisi Perubahan. Pada waktu itu Anies Baswedan diperiksa dalam dugaan itu, dan ini katanya erat kaitannya dengan bagian dari skenario besar Presiden Jokowi untuk menghambat Anies Baswedan supaya jangan sampai dia bisa menjadi salah satu kandidat presiden pada Pilpres 2024 nanti. Jadi ya nggak salah kalau banyak yang mengait-kaitkan kasus Firly itu erat kaitannya dengan bursa pencawapresan untuk Pilpres 2024. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya hari Kamis kemarin, ya tanggal 26 ya, 26 Oktober 2023 telah melakukan penggeledahan di sejumlah rumah di Bekasi dan Jakarta. Ini untuk mencari bukti dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri kepada Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo kan sekarang sudah di-reshuffle dari kabinet ya, jadi dia bukan menteri lagi, statusnya sudah mantan. Di Bekasi, tepatnya di Villa Galaxy, itu ada 3 rumah yang digeledah oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Jadi ini di Villa Galaxy Indah, maksudnya ini di Bekasi ini ya. Satu rumah itu yang digeledah adalah rumah pribadi Firly, dan 2 rumah lainnya itu adalah milik tetangga Firly. Satu diantaranya itu disebut-sebut milik seorang purnawirawan polisi Jenderal Bintang 1. Sementara satu rumah di Jakarta itu terletak di Jalan Kertanegara nomor 46. Ini berarti ini berarti nggak terlalu jauh dong dengan Pak Prabowo yang dia tinggal di Jalan Kertanegara nomor 4 ya. Ini berarti bertetangga lah ya dengan Pak Firly ini, dengan rumah calon presiden Prabowo Subianto. Rumah ini disebut media sebagai safe house, tapi menurut KPK itu adalah rumah yang disewa Firly untuk dia beristirahat selama ada di Jakarta. Dari keterangan pengacara Syahrul Yassin Limpo, kliennya itu pernah bertemu dengan Firly di rumah ini, rumah di Jalan Kertanegara ini. Jadi ini merupakan fakta baru bahwa selain pertemuan di beberapa tempat dan salah satunya di lapangan bulu tangkis, Syahrul Yassin Limpo juga sempat bertemu di tempat-tempat lain, dan salah satunya di sini nih, di Jalan Kertanegara nomor 46 ini. Penggeledahan di rumah Firly ini menyusul pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Firly yang berlangsung di Gedung Barreskrim pada hari Selasa 25 Oktober lalu. Firly sebelumnya dipanggil oleh penyidik Polda pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2023, namun dia tidak hadir
dengan alasan sudah ada agenda lain. Dan Selasa kemarin Firly itu memenuhi panggilan penyidik, namun dia meminta pemeriksaannya itu tidak di Polda Metro Jaya, tapi dipindahkan ke gedung Bareskrim Mabes Polri. Firly hari Selasa kemarin itu diperiksa selama 7 jam dan seusai pemeriksaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Safri Simanjuntak menyatakan bahwa status Firly itu masih sebagai saksi. Ini walaupun sudah penyidikan tahapnya, tapi masih disebut sebagai saksi. Namun tanda-tanda bahwa Firly akan dijadikan tersangka itu sangat kuat. Kasus tersebut seperti telah saya nyatakan tadi kan statusnya sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Kalau penyidikan ini sudah ada tersangkanya. Dan kemudian pada hari Rabunya, keesokan harinya setelah dia diperiksa itu, ajudan Firly Kevin Agananta ditarik ke Bareskrim Polri. Dan kemudian pimpinan KPK, kata juru bicara KPK itu, mendapat pengawalan dari polisi militer. Ini kan mereka katanya ada kerjasama antara KPK dengan TNI. Kevin ini dia juga banyak mengetahui soal dugaan suap ini karena Kevin ini sebelumnya sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Nah, bila Firly nantinya kemudian jadi tersangka dan kemudian diberhentikan sebagai ketua KPK, ini memberhentikan presiden ya, maka Firly akan jadi ketua KPK yang kedua yang menjadi tersangka dan kemudian menjadi terpidana. Ketua KPK pertama yang jadi terpidana adalah Antasari Azhar. Ini seorang jaksa karir dan dia menjadi tersangka dalam kasus penembakan Nasruddin Zulkarnain yang kemudian berdampak pada kematiannya itu pada tahun 2009 dan Antasari Azhar waktu itu diberhentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Info yang berkembang pada waktu itu berkaitan dengan dugaan skandal asmara ini dengan seorang Kedi di lapangan golf, tapi Antasari belakangan membela diri bahwa dia itu dikriminalisasi gitu ya. Kasus dugaan suap terhadap Firly mencuat ke publik bersamaan dengan proses penyidikan dan kemudian disusul penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian dan kantor Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo itu sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya sebelum dia akhirnya ditetapkan jadi tersangka dan kemudian ditahan oleh KPK. Jadi ini memang sudah diantisipasi rupanya oleh Polda. Atau sebenarnya pemeriksaannya itu bahkan sudah terjadi sejak lama ya, sejak Agustus gitu ya, sebelum rame-rame muncul kasusnya di KPK. Perjalanan karir Firly ini mengingatkan kita pada bunyi pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya Firly berkelit, akhirnya dia terserimpet juga. Firly ini ya bolehlah kita sebut sebagai ketua atau pimpinan KPK bahkan ya, karena kalau ketua hanya satu orang, tapi kok pimpinan banyak gitu ya. Pimpinan KPK yang paling kontroversial. Dia ini berkali-kali dilaporkan karena pelanggaran kode etik, namun selalu berhasil lolos. Sebelum dipilih menjadi ketua KPK, Firly ini pernah menjabat sebagai deputi penindakan di KPK. Saat itu dia masih berpangkat Brigadir Jenderal bintang 1 dan kemudian ini Firly dilantik menjadi deputi penindakan KPK pada tanggal 6 April 2018 dan saat itu yang menjadi ketua KPK adalah Agus Raharjo. Salah satu pimpinan KPK waktu itu adalah Saud Situmorang yang menjadi wakil ketua dan dia menyatakan bahwa Firly ini selama dia menjadi deputi penindakan itu banyak dicurigai membocorkan hasil gelar perkara gitu ya. Jadi ini bukan soal baru lah kalau dia berkomunikasi dengan orang yang berperkara di KPK. Semasa menjadi deputi penindakan, Firly itu pernah dilaporkan karena bertemu dengan orang yang tengah diselidiki KPK, yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang. Peristiwanya terjadi pada tahun 2019 dan Firly itu diketahui bertemu dengan Tuan Guru Bajang sebanyak 2 kali. Saat itu KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi pada divestasi tambang emas di PT Newmont Nusa Tenggara Barat dan TGB saat itu diperiksa KPK sebagai saksi. Jadi kendati saksi pun itu perbuatan yang sangat tercela ini kalau bagi KPK ya, bertemu dengan orang yang sedang berperkara atau ada kaitannya dengan perkara. Dan kemudian Firly dilaporkan dan diperiksa oleh Dewan Etik KPK. Menurut penasihat KPK Muhammad Syani Anafari, Firly itu pada waktu itu dari hasil pemeriksaan disimpulkan melakukan pelanggaran etik berat. Namun sebelum sempat dijatuhi hukuman etik, dia ditarik ke Mabes Polri dan malah dipromosikan ini menjadi Kapolda Sumatera Selatan.
Nah, dari Sumatera Selatan ini, dari kampung halamannya inilah kemudian karir Firly itu melejit karena dia kemudian mengikuti seleksi sebagai pimpinan KPK, dan pada bulan September 2019 semua fraksi di Komisi 3 sepakat memilih Firly itu dengan suara terbanyak dan menjadikan dia sebagai ketua KPK. Dia ini sebenarnya menjadi ketua KPK untuk periode selama 4 tahun, tahun 2019 sampai 2023. Nah, ketika menjadi pimpinan KPK inilah Firly kembali membuat berbagai kontroversi malahan. Dia misalnya dilaporkan menggunakan fasilitas helikopter ketika pulang ke kampung halamannya dan diduga itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh seorang pengusaha. Tapi dia membantah dan dia menyatakan bahwa itu dia menyewa secara pribadi. Oleh Dewan Pengawas KPK, Firly dijatuhi sanksi teguran ringan. Firly, nah ini yang tadi sudah saya sebut, itu juga membuat kehebohan karena dia mengembalikan 2 jenderal polisi ke Mabes Polri. Yakni pertama adalah Deputi Penindakan, Irjen Pol Karyoto, ini bintang 2, dan Direktur Penyelidikan Endar Priantoro, Brigjen Endar Priantoro, ini bintang 1. Ini kabarnya si mereka ini termasuk dalam barisan puluhan atau saya nggak tahu ratusan, mungkin puluhan tepatnya ya, penyidik KPK yang menolak untuk menaikkan status penyidikan dugaan korupsi pada Formula E. Waktu itu ya yang ditarget sebenarnya Anies Baswedan. Jadi kalau diterapkan sebagai tersangka karena sudah ada penetapan jadi penyidikan, ya mungkin Anda nggak akan melihat Anies Baswedan sekarang menjadi salah satu calon presiden gitu ya. Tapi pada waktu itu karena ditentang oleh para penyidik KPK itu, Firly Bahuri kemudian mengembalikan tadi Jenderal Karyoto dan juga Endar ke Mabes Polri. Karyoto diterima pengembaliannya, bahkan kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Metro Jaya. Sementara Endar Priantoro itu diminta kembali ke KPK dan dia dipertahankan sebagai Direktur Penyelidikan dan pada waktu itu menimbulkan kekisruhan antara Mabes Polri dan pimpinan KPK karena pimpinan KPK tetap menolak Endar Priantoro, dan ketika Polri tetap menyatakan mengembalikan Endar ke KPK, mereka menyatakan mempersilahkan Endar kembali ke KPK, tapi kata Alexander Marwata, pimpinan KPK, ya harus mengikuti seleksi. Setelah Karyoto menjadi Kapolda Metro Jaya, itu Firly dilaporkan. Ini banyak elemen yang melaporkan, termasuk juga mantan pimpinan KPK, itu dalam dugaan pembocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Sebagai mantan Deputi Penindakan, Karyoto mengaku dia tahu persis kasus ini, dan pada tanggal 20 Juni 2023 itu statusnya sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Sebenarnya sudah ada tersangkanya, tapi sampai sekarang kita belum tahu siapa yang jadi tersangka. Tapi yang dilaporkan kan Firly ya. Nah, yang terbaru kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Firly tidak bisa mengelak lagi karena Polda menemukan bukti-bukti kuat termasuk foto pertemuan Firly dengan Syahrul Yassin Limpo di pinggir lapangan bulu tangkis yang di gor di sebuah gor di kawasan Jakarta Barat. Nah, sekarang ini polisi tampaknya sangat serius. Penyelidikannya itu termasuk menggeledah rumah pribadi, rumah tetangga Firly di Bekasi, dan safe house di Jakarta. Bila Firly jadi tersangka dan kasusnya bergulir ke pengadilan, maka dia akan diberhentikan oleh Presiden setahun lebih awal dari masa jabatannya. Harusnya Firly ini kan masa jabatannya sebenarnya ya, kalau aslinya ya kan sampai 2019-2023, 4 tahun itu akan berakhir pada bulan Desember nanti ini ya. Namun karena MK, Mahkamah Konstitusi itu memberi bonus, memperpanjang masa jabatan KPK 1 tahun, menjadi dari sebelumnya 4 tahun menjadi 5 tahun, ya masa jabatan Firly ini masih agak panjang, dia masih 1 tahun lagi, 1 tahun lebih, karena akan berakhir pada bulan Desember 2024. Jadi kelihatannya tugas Firly untuk mengawal Pilpres 2024 itu tidak akan kesampaian. Ya, terlalu banyak kasus. Sudahlah Pak Firly ya, cukup berhenti sampai di sini. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.